Tadi dikatakan firman Tuhan, kita sudah siap dibentuk oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan tidak hanya berfungsi untuk memberkati, menolong, melepaskan kita dengan kuasa firman dari kerjaan kuasa penyakit, kuasa roh jahat, keterikatan, kutuk turunan, ya, beban, masalah, kekurangan dan lain-lain. Tetapi yang paling kuat adalah firman itu membentuk hidup kita. Ya, dan sekarang saudara, saya tidak tahu ya, karena ada satu pola saudara yang terjadi di mana-mana, di negara mana saja saudara, yaitu firman pengajaran tidak menjadi sangat populer. Ya, yang menjadi sangat populer adalah firman janji. Saudara yang hadir hari ini, Tuhan janji kepada saudara bahwa sebelum pertengahan tahun Tuhan akan tolong. Yang nggak punya motor, Tuhan kirim motor karena Tuhan buka dealer di Purwokerto. Amin. Ya, yang nggak punya mobil, Tuhan kirim mobil. Amin. Tuhan buka dealer mobil, ya kan? Kemudian yang nggak punya rumah, Tuhan jadi developer, Tuhan bangunkan rumah. Amin. Padahal Tuhan itu membangunkan rumah di surga. Amin. Loh, ada nggak Tuhan bilang, maka aku menyiapkan rumah di bumi bagimu? Ada ayatnya? Tuhan bilang, aku menyiapkan rumah bagimu di surga. Ya, tapi mintanya selalu yang di bumi. Amin. Loh, iya apa ya? Ya, tuh jarang berpikir kira-kira aku bisa bawa layak anak punya rumah di sana. Kenapa? Karena tiap minggu bayar kreditnya, saudara, tiap bulan bayar kreditnya, tiap tahun bayar kreditnya, sering macet. Amin. Loh, dibayar dengan apa? Pak, saya nggak punya banyak uang. Dibayar dengan ketaatan, saudara. Ketaatan, padahal Alkitab katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, saudara. Jadi tidak boleh dititik beratkan kepada persembahan secara materi. Ya, banyak orang begitu mudahnya mempersembahkan uang, tetapi tidak banyak orang, saudara, dengan mudahnya, dengan relanya mempersembahkan ini hidup saya Tuhan. Persembahkan hidup bukan berarti ini saya pakai jadi hambamu, pergi sekolah Alkitab, kemudian pergi menginjil, bangun gereja, bukan. Saudara, tapi mempersembahkan hidup itu artinya ini saya Tuhan. Engkau boleh perintah saya, engkau boleh bentuk saya, engkau boleh tegur saya, engkau boleh ajar saya, engkau boleh suruh saya, ini saya. Dan itu sangat sulit, saudara. Kalau uang saya katakan terlalu mudah. Ya, ketika saya diproses pun saya katakan, Tuhan, saya bayar perpuluhan rajin. Saudara, ya, saya bilang, saya tidak keberatan bayar perpuluhan Tuhan kepadamu. Tetapi ketika Tuhan katakan tinggalkan pekerjaanmu jadi hambaku, saya sangat keberatan. Jadi hambamu, saya katakan, aku tidak pernah cita-cita jadi hamba Tuhan. Cita-citaku aku harus jadi pengusaha yang sukses. Saudara, karena pengusaha sukses pasti banyak duit. Saya nggak tahu ternyata pendeta sukses juga banyak duit, saudara. Ya, itu saya tidak tahu dulu, saya tidak tahu, terus terang saya bilang. Ya, jadi pikiran saya namanya hamba Tuhan itu pendeta masih kere, susah, ya. Itu kemana-mana cuma jalan serta Yesus itu, ya. Terus kalau dia mau kemana-mana selalu dia katakan sama jemaatnya, saya akan berangkat dengan iman. Dia tidak naik motor, saya naik mobil, dia berangkat dengan iman, tidak dengan mobil, saudara. Zaman dulu itu bedanya sama zaman sekarang, saudara. Ya, sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, maunya apa sih Tuhan itu, saudara? Kalau seorang nabi datang ke satu kota, itu mendatangkan sebuah kegentaran. Kenapa, saudara? Ketika Samuel datang ke suatu kota, para penatua kota itu dengan gemetar datang kepada dia, apa pesan yang kau bawa? Karena, saudara, nabi seringkali ketika dia diutus ke satu kota bisa berbicara tentang sebuah penghukuman, sebuah peringatan dari Tuhan yang keras. Tetapi juga nabi datang, saudara, sisi lainnya adalah membawa kelepasan, membawa kabar sukacita, membawa mujizat. Ya, ketika Raja Yosafat dengan Raja Ahab pergi perang, mereka harus sudah kelaparan, sudah tidak ada air minum. Ya. Kemudian mereka undang satu nabi, nabi itu bilang apa? Kau gali parit. Terus, walaupun tidak ada hujan, Tuhan akan kirim air dari Moab. Terjadi mujizat. Nah, sekarang masalahnya, saudara, ya, ketika seorang hamba Tuhan diutus ke satu kota, ya, apakah dia datang membawa kabar yang baik? Kelepasan, kesembuhan, atau dia datang membawa sebuah peringatan. Ya, seringkali kita senang lihat mujizat, seringkali kita senang lihat ketika Tuhan bekerja, ya, membereskan masalah, menyembuhkan orang sakit. Tetapi seringkali juga kita menolak ketika dia mau mengerjakan hidup kita. Ya, yang paling enak adalah Tuhan mengerjakan masalah kita. Ya, yang punya utang Tuhan lunasi, yang punya kerinduan mobil Tuhan kirim, yang tidak bisa bayar rumah Tuhan kasih duitnya. Ya, kita seringkali mau Tuhan bekerja di sekeliling kita.
Yaitu masalah pergumulan dan kerinduan. Jarang kita ingin Tuhan kerjakan akunya daripada kerjakan masalahku dan keinginanku. Sehingga saudara, orang Kristen dikatakan ku menang, tapi begitu altar call, setengah lebih maju ke depan dan menangis. Betul? Bingung saudara, tiap pendeta datang di altar call dia maju terus dan menangis. Katanya ku menang, amin. Amin. Terus bersama Yesus lakukan perkara besar, katanya, amin. Betul, tapi bersama Yesus masalah tetap besar. Amin. Loh. Iya kan? Jadi saudara, malam hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran yang sangat sederhana. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup di masa depan, di mana masa depan dibawa ke masa yang sekarang. Saudara perhatikan di Alkitab banyak hal yang seperti berlawanan, di Alkitab banyak hal yang seperti paradoks. Ya, apanya itu paradoks? Sesuatu yang berlawanan. Tuhan katakan, nanti kerajaan akan turun. Ketika dia ajar murid-muridnya berdoa, dia katakan apa? Di doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Dia ajar datanglah, berarti belum datang. Amin. Loh, disuruh datanglah, berarti belum kan? Iya apa ya? Tapi kemudian juga dia katakan kerajaan Allah ada di antara kamu. Bingung juga. Iya kan? Di satu pihak dia bilang datanglah kerajaanmu, berarti belum. Tapi di satu pihak dia katakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini yang benar yang mana? Satu kali dia bilang itu belum datang, satu kali dia bilang sudah ada. Nah, yang benar itu yang mana? Apa Tuhan Yesus saking lelahnya pelayanan sampai hang, saudara? Ya, jadi ngomongnya ngaco begitu? Tidak, saudara. Ternyata ada hal-hal yang dia katakan ada yang berdimensi masa depan, tetapi ada yang berdimensi masa depan itu dibawa ke masa sekarang. Ya, ini yang saudara dan saya harus pahami supaya kenapa? Kita bisa hidup di masa depan. Masa depan itu bisa dibawa ke masa sekarang. Ya, jangan terus nanti. Sering kalau kami dengar saudara, percaya sebentar lagi, percaya tidak lama lagi, percaya Tuhan tepat waktu. Tapi kapan? Lama sekali. Ya, ketika saya menunggu satu jawaban doa, saudara, ya ada satu yang saya rindukan dan itu baru terjawab hampir 20 tahun kemudian. Rasanya blenger, rasanya jenuh, rasanya sudah malas berdoa, rasanya sudah kalau ingat itu kesal sama Tuhan. Kenapa? Apa kurang doa yang kunaikan? Sudah berlebihan, amin. Loh iya kan? Rasa nggak saudara dan saya kalau berdoa kan sudah banyak. Yang merasa, coba angkat tangan dulu. Yang rasa sudah berdoa banyak, sudah minta banyak, sudah. Coba angkat tangan dulu. Loh, kok diam? Maksudnya oke, saya tanya yang kedua. Ada mungkin yang merasa begini, oh saya jarang minta, semua terserah Tuhan saja. Tolong angkat tangan. Biasanya kan banyak dibawa dalam doa, diminta Tuhan, pengen ini, Tuhan rindu ini, Tuhan butuh ini. Amin. Tapi seringkali sudah banyak sekali doa, ternyata sedikit sekali jawaban, ya kan? Sampai kadang-kadang kita, Tuhan, kadang-kadang jenuh berdoa. Rasanya mau berdoa itu, sudahlah. Ya, kenapa? Sudah berdoa sungguh-sungguh, lama-lama untuk jadi sungguh-sungguh susah sekali. Iya kan? Rasa tidak? Ngalami tidak? Ngalami semua, saudara. Ya, masalahnya di mana? Iya kan? Kalau kita selalu bilang ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, dia membuat segala-galanya jadi baik. Betul? Tidak pernah di Alkitab katakan ada satu orang yang pulang tidak disembuhkan Tuhan. Amin. Semua pulang dijamah, amin. Tetapi kemudian yang terjadi, saudara, tidak semua seperti itu di dalam ibadah. Saya banyak ketemu orang datang di stand dengan ditandu, pulang tetap ditandu. Ya. Bahkan orang datang dikirim dari rumah sakit sudah menyerah, dia pikir dia terima mujizat, dia datang. Dia pulang, berapa hari kemudian dia pulang ke surga. Ya. Saudara, mungkin pendetanya bilang, saya kan tidak salah. Saya katakan dia sembuh. Kan ada komanya, sembuh di surga. Amin. Dia punya tubuh kemuliaan. Dia tidak bisa sakit lagi. Saya belum selesai ngomong. Amin. Itu pembenaran diri, pembelaan diri. Baik, sekarang yang bawa Alkitab, mari buka bersama dengan saya. Kita yang bawa kitab suci, ya BB suci, silakan. Ya HP suci, silakan. Ya, tidak dilarang, saudara, karena zaman sekarang kemajuan teknologi. Ya, jadi jangan kaku, kalau pergi gereja itu harus Alkitab yang dari kertas supaya rohani. Tidak, saudara. Tidak ada hubungannya. Ya. Saudara, kenapa kemajuan zaman juga boleh taruh di HP, di perjalanan bisa dibuka, ya. Tidak perlu selalu bawa Alkitab, apalagi yang super besar itu.
Ya, kalau rasanya sangat suci pergi gereja bawa yang lebih besar. Amin. Kalau yang lebih kecil, apalagi gampang dikantongi, wah nggak sungguh-sungguh. Ya, ini penilaian orang, saudara, padahal nggak ada hubungannya Alkitab itu besar atau kecil. Alkitab besar kalau nggak pernah dibaca buat apa? Alkitab kecil kalau tiap saat direnungkan, lebih bagus. Saya juga heran, orang Kristen rata-rata kalau pergi gereja bawa Alkitab. Amin. Ya kan? Tapi kalau ditanya, sudah buka sampai di mana? Ya dia bilang Kejadian pasal 1, Pak. Betul. Sudah dari sana, kapan mulai baca? Ya dari dulu saya Kristen, Pak. Satu pasal itu, Pak, saya pegang, kemudian Wahyu pasal terakhir. Selesailah seluruh Alkitab. Amin. Iya, cerita tengahnya nanti Bapak Pendeta yang ceritakan. Iya dong? Ini masalahnya orang Kristen. Baik, saudara. Sekarang kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam kitab Wahyu. Sudah ketemu pasal 21 ayat kelima. Wahyu 21 ayat kelima. Ayat kitab terakhir daripada Alkitab kita. Ya, kitab Wahyu pasal 21 ayat 5. Saya akan cepat di sini saudara membacakannya. Ya, saya tunggu saudara suara kresek-kreseknya sampai selesai. Kalau masih kresek-kresek itu masih nyari. Ya, sudah semua? Sudah? Nah, puji Tuhan, cepat saudara. Ya, tapi juga mungkin ada yang buka sembarang. Nah, yang penting saya dengar. Yang walaupun saya buka Matius nggak apa-apa, dia nggak lihat. Sudah? Iya, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau rapat tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, kita mau perhatikan. Memang kalau di kajian sekolah Alkitab ini bicara tentang pelajaran yang namanya eskatologi, pelajaran yang namanya tentang pewahyuan masa depan, tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan, Alkitab penuh dengan hal-hal bukan hanya pewahyuan apa yang terjadi di masa depan, tetapi apa yang di masa depan bisa dibawa ke masa kini. Ya, saudara, karena kenapa? Saudara, di alam roh adalah hal itu kekal. Ya, tidak ada waktunya di alam roh, tidak ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak ada jam 9, jam 10, jam 11 di alam roh, semua kekal. Ya, nah sekarang saudara dan saya perhatikan ayat ini dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Tadi dikatakan tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan, tidak ada. Tapi faktanya saudara, orang Kristen itu, maaf kata, itu gampang nangis. Amin. Jadi kalau doa itu mesti berbau agak merengek dan mewek. Ya, tangis yang dimaksud bukanlah tangis bahagia. Misalnya orang lulus, nangis itu nangis seneng. Amin. Tentu yang dimaksudkan di sini duka cita, susah dan lain-lain kan. Nah, bersyukurlah kalau saudara dan saya bisa menangis. Amin. Tanda saudara dan saya punya mata. Amin. Coba nggak ada matanya, apanya yang menangis? Loh. Kalau saudara bilang, Pak, kepala saya pusing, bersyukur berarti masih ada kepala. Coba tidak ada, apanya yang pusing? Dikatakan, lihatlah, aku membuat segalanya menjadi baru. Nah, sekarang ketika saudara dan saya jadi Kristen, ya, Tuhan mau memperbaharui apa saja di dalam hidup kita. Satu, Tuhan bilang, lihatlah. Berarti apa? Saudara dan saya sebelum jadi Kristen, pandangan mata saudara dan saya bukan terarah kepada Tuhan, tapi terarah kepada dunia. Hidup enak, hidup nyaman, hidup kaya, makmur, terkenal, dan lain-lain. Saudara mengejar cita-cita. Tiap anak kecil ditanya, cita-citamu jadi apa? Jadi dokter, ini jadi apa? Dukun, tengking. Betul? Nggak boleh kalau anak bilang, anak sekolah minggu mau jadi dukun. Amin. Ya apa ya? No, ya kan? Saudara, jadi apa? Punya cita-cita dan lain-lain. Apa? Jadi lihat, itu sesuatu yang akan kita kejar, sesuatu yang akan menjadi tujuan kita, sesuatu yang ingin kita capai. Ya kan? Yang kita bayangkan, kita inginkan, kita harapkan. Tuhan bilang, lihatlah. Berarti apa? Ketika saudara dan saya jadi Kristen, ya, ada perubahan tentang pandangan hidup, perubahan tentang cita-cita, ada perubahan tentang apa yang saudara dan saya ingin capai di masa depan. Mestinya ada. Tetapi orang Kristen begitu dia jadi Kristen, dia merasa sekarang dia punya jalan tol yang nama Yesus untuk mencapai apa yang dia mau. Saudara coba perhatikan sekarang. Saya akan cepat. Saya nggak tahu mengapa saya disuruh menyampaikan firman pengajaran di malam ini. Ya, saya tidak pernah siapkan firman. Terus terang saya katakan, saudara. Ya, kalau dulu saya selalu berdoa dulu berhari-hari kalau mau khotbah. Minta ayat. Kemudian Tuhan akan berikan saya skema khotbah.
Ayat ini begini penjelasannya, diatur terstruktur. Saya siap berkhotbah. Kemudian naik level yang kedua, saya mau berkhotbah, saya berdoa. Dia tidak ngomong apa-apa. Saudara, begitu pujian dinaikkan, baru dia bilang ini ayatnya. Makanya kemana-mana dulu saya bawa Alkitab satu dan konkordansi satu. Dulu belum ada iPad. Jadi bawa konkordansi ketika Tuhan bilang ini ayatnya, saya cari dulu di konkordansi. Oh, bunyi misalnya, ya seperti tadi. Aku membuat segala sesuatu baru. Nah, lihat, cari kata lihatlah, cari lihat. Oh, lihatlah, ini cocok. Gampang dicari di Alkitab. Ya, itu. Yang ketiga, saudara, saya berdoa. Sudah pujian terakhir, saya nggak dapat ayat. Mulai keringatan. Ya, lo katanya kan pengkhotbah, disuruh ngomong, pembicara, jadi di atas mimbar harus bicara. Iya kan? Loh, namanya pembicara, masa di atas mimbar? Terus selesai. Lah ini pendeta panas mungkin ya, saudara kan saling melihat ini aneh. Ya kan? Nanti bilang sama Pak Lambat, ini Pak yang gini-gini diundang ini aneh-aneh jangan. Ya, ini. Itu saudara. Ya. Sampai naik mimbar. Pegang mic baru Tuhan kasih ayat. Sehingga kan pernah saya khotbah, saya bilang, saudara, Tuhan bilang ayatnya begini. Saudara, siapa yang pernah dengar? Berapa orang angkat tangan? Ya itu, saya tidak tahu tempatnya di mana, tapi saudara pernah dengar. Saya akan jelaskan ayat itu. Begitu. Orang saling lihat. Ini pendeta kurang persiapan. Ya. Kemudian doa lagi, naik lagi, saudara. Sudah di sini berdiri, sudah pimpin Tuhan bicaralah, nggak ada ayatnya. Akhirnya saya katakan, sudah bicaralah, nggak ada, saudara. Terus saya bilang, saudara, kita sudah berdoa firman. Ya, tapi saya tidak dapat ayat. Bukan saya tidak punya persiapan, tapi sudah saya siap, saya sudah doa di rumah. Di jalan tadi saya dijemput supir, saya tidak aja dia ngomong, saya berdoa. Tadi saudara memuji, saya berdoa. Nggak ada ayat. Terus, mari kita berdoa lagi. Nah, aneh tuh. Mulai saling lihat, ini model baru lagi, kreatif mungkin ya. Karena dulu berasal dari kreatif ministry, anak-anak muda. Saudara, jadi kreatif dirubah-rubah bikin kacau. Saudara, terus saya katakan, Tuhan, aku bisa berkhotbah, aku sudah ribuan kali berkhotbah. Aku bisa ambil ayat manapun untuk dikhotbahkan. Tapi aku memilih apa yang kau mau untuk disampaikan. Aku tidak tahu apa yang kau mau sampaikan. Nah, begitu saya katakan gitu, Tuhan kasih saya penglihatan demi penglihatan. Ya, ada ibu mengandung, agak besar kandungannya, tiba-tiba hilang. Terus saya katakan, di sini ada seorang ibu. Setiap kali kau mengandung, bayinya harus dikeret buang. Satu ibu angkat tangan saya, Pak. 3 kali saya mengandung, 3 kali bayinya keracunan, harus disedot keluar daripada kami mati berdua. Terus Tuhan katakan, jadilah engkau sembuh. Tahun depan kau punya anak lahir sehat. Lahir anaknya sehat, nggak lagi keguguran. Nah terus Tuhan kasih lihat orang disuntik, setiap hari dia suntik dirinya. Saya bilang, saya melihat satu orang di sini setiap hari kau suntik dirimu. Satu orang bapak angkat tangan, saya Pak. Saya diabetes parah, setiap pagi saya harus suntik tubuh saya dengan insulin. Tuhan katakan, jadilah engkau sembuh. Tidak ada khotbah, 1,5 jam. Terus ada lagi Tuhan bilang, di punggungmu ada cacat karena engkau pernah kecelakaan. Satu orang bilang, saya Pak, kecil saya pernah jatuh dari sepeda dan sampai sekarang itu ada cacat. Terus 1,5 jam, saudara. Ya, dan semuanya sembuh. Yang telepon saya, saudara, yang pertama adalah bapak yang tiap hari suntik diri. Besoknya dia telepon saya agak siang, dia bilang, Bapak, biasanya pagi saya suntik diri saya, mau makan saya timbang. Hari ini aku sudah makan 3 piring, Pak. Tidak apa-apa. 3 piring dia makan belum jam 12. Dia mau buktikan aku sembuh tidak dari diabetes. Dia makan sepuas-puasnya 3 kali. Dan tidak pernah kumat lagi. Saudara, maksudnya apa? Tuhan bilang, lihatlah aku membuat segala sesuatu baru jadi, saudara. Tuhan bilang nanti kita akan menjelaskan tentang baru ini lebih dalam. Supaya saudara dan saya bisa mengalami yang baru. Bukan yang biasa. Bukan yang sudah puluhan tahun dialami. Bukan puluhan tahun diderita. Bukan puluhan tahun dipergumulkan. Saudara. Ya, jadi kita mau perhatikan yang pertama. Tuhan bilang, lihat, berarti apa? Saudara dan saya walaupun ikut Yesus, belum tentu pandangannya terfokus pada Yesus. Bisa saja pandangannya terfokus pada yang kita mau, terus tarik Yesus. Seperti anak kecil, diajak jalan-jalan, dia lihat boneka, dia lihat mobil-mobilan, dia tarik tangan mama papanya sini, Pak. Padahal dia mau diajak makan di mall. Tapi matanya lihat mainan, betul? Bisa ditangkap maksudnya?
Bisa jadi yang pertama apa, saudara? Fokusnya bukan ke Yesusnya, tetapi fokusnya ke yang kita mau, terus tarik Yesusnya ke yang kita mau. Saudara dan saya harus belajar dari Bapak Abraham. Bapak Abraham Tuhan tahu dia tidak punya anak, betul? Betul. Tahu persis karena dia Tuhan, dia Allah. Kalau dia tidak tahu, dia bukan Allah. Tapi ketika Bapak Abraham dengar suara Tuhan, bukan dibilang, Abraham. Namanya kan sebelum Abraham. Aku tahu kau kepingin punya anak. Aku akan beri kau anak. Tidak. Tuhan bilang, Abraham, tinggalkan negerimu. Ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan tidak berikan dia janji atas segala yang dia butuhkan. Tapi Tuhan memberikan perintah yang harus dia kerjakan. Betul? Betul? Iya apa ya? Ketika dia kerjakan, saudara, dia sampai ke Kanaan. Dia harus menunggu lagi di situ. Dia tidak begitu sampai, dia terima. Tidak. Alkitab catat, 10 tahun dia di Kanaan, belum juga punya anak. Betul? Sampai istrinya nggak sabar. Dia bilang apa? Ya kan, sayang, ada pembantuku. Amen. Betul? Kau nikahi saja. Saudara, nah kembali dulu kemari. Ya. Ikut Tuhan itu Tuhan bilang, lihat. Berarti apa? Mata, ya kan, mulai diarahkan ke Kristus, bukan ke yang saudara dan saya mau. Ini problemnya orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen sudah ratusan tahun jadi Kristen. Dia tetap paksa Tuhan nuruti mau dia. Ya, jadi lihat Tuhan katakan. Terus yang kedua, Tuhan katakan lihat. Berarti tadi apa? Tujuan hidup, ya kan? Cita-cita. Betul? Yang kita harapkan, yang kita inginkan. Itu mulai dirubah. Caranya gimana? Dengarkan dulu firman Tuhan, kerjakan yang Tuhan mau. Betul? Terus baru engkau berhak menunggu janji Tuhan. Jangan cuma saya klaim janji Tuhan dalam nama Yesus. Nggak ada kuasanya, saudara. Kenapa? Kalau orang tidak taat, dia tidak punya kuasa. Semakin dia taat kepada Bapa dan Tuhan Yesus, semakin dia punya kuasa. Makanya kenapa seringkali orang kerasukan, saudara, ditengking sama hamba Tuhannya seperti lebih kerasukan. Betul? Ya, orang kerasukan cuma hamba Tuhannya, ya. Kalau dari jauh ini kerasukan yang mana? Kadang-kadang membingungkan. Ya. Baik, jadi yang kedua, lihatlah aku membuat segala sesuatu menjadi baru. Jadi saat bicara tentang pandangan kita, kedua, saudara, diperbaharui. Bicara tentang apa? Yang kedua, ingat perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan bilang anggur yang baru harus ditaruh di kirbat yang baru. Pernah dengar itu? Yang pernah dengar angkat tangan dulu. Kalau tidak, saya buka ayatnya. Siapa tahu saya tidak pernah dengar, Pak. Karena kenapa? Setiap kali ibadah saya cuma titip salam. Iya. Bilang sama anaknya titip salam. Ya, nanti kalau ada Tuhan Yesus salam. Bilang mama tidak bisa datang. Amin. Besok pas butuh Tuhan juga bilang salam, aku tidak bisa tolong. Ya, baru nangis jerit-jerit. Ya, karena kenapa? Saudara dan saya seringkali orang Kristen itu menganggap Tuhan itu apapun yang dia lakukan oleh anak Tuhan, Tuhan pasti tolong dia. Tuhan itu punya perasaan, betul? Tuhan juga punya sifat, betul? Betul? Iya apa ya? Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Saya lihat jam terus supaya saudara nggak pulang telat. Amin. Ya, karena itulah yang paling ditakutkan orang Kristen, ibadah lama. Itu takut dia, lebih takut daripada setan, saudara. Kalau sama setan saya nggak takut, tapi telat pulang dia takut, saudara. Kok lama sekali, begitu, saudara. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Tuhan bilang apa? Yang dibuat baru, kirbatnya dibuat baru, saudara. Kirbat dibuat dari kulit, entah itu kulit domba, entah itu kulit lembu. Ya, kirbat yang baru itu elastis, lemes. Kirbat yang lama itu kaku dan keras. Nah, perhatikan, saudara. Orang Kristen harus menjadi seperti kirbat yang baru. Kenapa? Dengar pembukaan rahasia firman yang baru, dengar kehendak Tuhan yang baru. Dia harus fleksibel. Dia tidak bilang dulu tidak begini. Dulu pengajarannya berbeda. Maksudnya coba. Dari dulu kita dengar setiap pasca Yesus mati buat kita. Amin. Amin. Terus dia mati untuk menyelamatkan kita. Dia mati untuk apa lagi? Menebus kita. Dia mati untuk memberi kita pengharapan yang baru. Hanya sampai sana salah. Karena kenapa? Dia adalah contoh yang sempurna daripada bagaimana jadi anak Allah. Nabi-nabi bukan contoh yang sempurna karena nabi-nabi punya kelemahan, punya kesalahan. Tapi Yesus
Contoh yang lihat, saudara. Ya, ketika dia turun ke bumi, dia tidak turun seperti malaikat dalam tubuh aslinya. Malaikat tubuh asli tidak turun jadi malaikat kecil-kecil lucu-lucu. Itu nggak ada. Ya, jadi besok kalau Natal jangan bikin malaikat kecil-kecil. Nggak ada itu, saudara. Halo, malaikat unyil, usro, nggak ada. Ya, jadi malaikat itu semuanya malaikat dewasa, saudara. Ya, jangan dibuat makanya seperti yang di dalam Alkitab biar kita ikut-ikut. Terus, saudara, sampai di mana? Kalau malaikat turun seperti orang dewasa, betul? Yang turun kepada Abraham seperti orang dewasa, tidak seperti anak-anak. Tapi Yesus turun seperti anak-anak dari bayi dulu kan? Betul? Jadi apa? Bayi yang tidak berdaya. Betul? Jadi orang Kristen kalau mau lahir baru, orang Kristen mau benar-benar lahir baru secara roh, dia harus dibuat tidak berdaya, dia harus mengalami keadaan mentok, dia harus mengalami keadaan yang sepertinya tidak ada orang bisa tolong, dia sendiri tidak bisa tolong diri sendiri. Itu baru dia lahir baru. Yang kedua, saudara, perhatikan. Tuhan bilang, kalau Bapak bilang apa kepada Yusuf, bawa anak ini pergi ke Mesir. Betul? Yang kedua apa? Dia anak Allah, tapi Tuhan, Bapak tidak bilang, karena kau anak Allah, ku bela 100%. Betul? Begitu Herodes mau bunuh, Allah Bapa bilang, ku kirim pasukan pancung Herodes, mati seketika. Amin. Maka Tuhan tidak pernah pergi Mesir. Amin. Tidak kan? Yang kedua dia pergi. Betul? Iya apa ya? Loh, jadi apa, saudara? Itu mengajar tentang jangan saudara dikit-dikit klaim, karena saya anak Tuhan, Tuhan harus bela. Karena saya anak Tuhan, Tuhan harus tunjukkan perkataan, pembelaan, segala macam. Hei, taat dulu, jangan main begitu. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sudah sampai Mesir berapa lama Tuhan Allah Bapa bilang, balik, kembali. Betul? Bicara tentang apa, saudara? Perkembangan firman. Firman itu berkembang beritanya. Firman itu bisa bertumbuh beritanya. Bukan hanya kau jadi Kristen kau akan diberkati, kau jadi anak Tuhan kau akan dicukupkan. Hanya itu bolak-balik. Engkau tetap di Mesir. Ada warna pemberitaan yang lain. Balik. Sepertinya berlawanan perintah itu. Betul? Iya enggak, suruh pergi, nanti bilang balik lagi, kan berlawanan. Iya apa ya? Nah, perhatikan di sini, saudara. Yang terjadi apa? Suruh balik. Kalau sekarang Yusuf bilang, suruh ke Mesir, udah sampai Mesir suruh balik. Ini Tuhan apa? Nggak ada kerjaan, iseng-iseng ganggu anaknya, betul? Betul, seperti bapak-bapak, ibu-ibu kalau lihat anaknya diusil sampai gangguin, seneng kan kalau lihat anaknya stres? Ya kan? Nah, saudara, Bapak tidak menikmati membuat saudara dan saya stres, tapi itu firman berkembang, bertumbuh. Berarti apa? Jangan hanya berharap dengar firman, setiap saat Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati engkau, masalahmu Tuhan akan selesaikan, dia tidak pernah terlambat. Warna yang sama, berita yang sama, ada berita yang berbeda. Halo? Bahwa kita harus menurut, kita harus bertumbuh secara roh, kita harus beraja taat kepada Tuhan, kita harus berubah. Itu saudara. Ya. Terus apa lagi? Saudara, umur 12 tahun dia di Bait Allah, betul? Betul tidak? Dia kumpul bersama siapa? Alim ulama. Iya tidak? Tokoh-tokoh agama yang begitu pintar dan menguasai tentang kitab suci. Coba, umur 12 sudah begitu mendalam firman Tuhan. Iya. Dia serius, saudara. Umur 12 dia tidak kumpul sambil main kelereng, kumpul anak-anak seusia. Dia kumpul dengan para tokoh agama. Jadi apa? Saudara, kekristenan itu dari kecil diajar serius firman. Bukan hanya diajar, Yesus membuang nakalku ke laut. Biur. Amin. Kita tidak mengajar mendalam. Kita tidak mengajar mereka firman itu jadi masuk benar-benar. Cuma diajar yang enteng-enteng. Kalau ujian maju semua, Tuhan memberikan kau hikmat dan kau lulus semua. Berarti tidak usah belajar sungguh-sungguh tiap saat. Amin. Pokok nanti didoakan lulus semua. Amin. Betul. Iya apa ya? Nah, itu tidak mengajar orang jadi benar. Bukan berarti saya larang kalau ada mari maju didoakan, bukan. Ya, tapi berharap pokoknya nanti dikasih hikmat wahyu seperti Daniel. Mana bisa? Amin. Saudara, Tuhan juga menghargakan usaha, Tuhan menghargakan ketekunan, betul? Tidak semuanya terima kecerdasan. Mana bisa? Bareng. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi apa? Kirbat yang baru.
yang fleksibel. Jangan dulu Tuhan bilang kalau jadi umatmu semua diberi, semua dikirim. Engkau maha kaya. Sekarang kok saya kekurangan, mau kuliah nggak bisa, mau bayar uang sekolah terlambat. Kenapa? Kirbat yang baru, yang tidak kaku. Halo? Terserah Tuhan mau bentuk bagaimana. Dia mau bentuk kesabaran kita, ya nurut. Jangan kaku, tidak bisa Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Tuhan bilang, kau sendiri terlambat terus pergi gereja, amin. Loh, iya apa ya? Saudara tahu Tuhan itu tidak pernah terlambat, amin. Kalau saudara ketemu dengan orang yang sangat tepat waktu, dia tidak akan senang dengan orang yang tidak bisa tepat waktu. Tetapi kalau orang yang tidak tepat waktu, dia tidak akan nyaman bergaul dengan orang yang selalu tepat waktu. Dia akan bilang itu orang kaku sekali, terlambat 22 jam kok sudah marah. Loh iya dong. Kenapa? Karena dia terbiasa. Tapi orang yang terbiasa juga dengan tepat waktu, dia akan bilang, kok tidak menghargakan waktu? Saudara, bangsa yang maju itu selalu bangsa yang tepat waktu. Bangsa kita jam karet, betul. Betul, makanya yang berbau teknologi tinggi, yang membutuhkan presisi yang tinggi sekali, bangsa kita tidak bisa buat. Ya kan? Jam tangan yang buat Swiss, betul? Betul. Iya apa ya? Iya, kalau kita ini apa ya? Ditemukan bangsa kita santet. Itu ditemukan. Betul? Saudara, ya ilmu-ilmu perdukunan, mantra itu yang ditemukan. Saudara. Iya apa ya? Saudara. Baik, kita lanjutkan. Jadi, saudara, sama Tuhan itu harus mau bertumbuh, harus mau fleksibel, tidak bisa kaku. Kakunya, pokok firmanmu bilang begini, terus tidak mau berkembang diajar hamba Tuhan, tidak mau diajar lebih dalam, diajar kelanjutannya daripada jadi orang Kristen. Pokoknya sudah Kristen, pokoknya pergi gereja. Loh, saudara, orang Yahudi seperti itu, mereka merasa kami bangsa pilihan, pokoknya sudah bangsa pilihan. Betul? Tuhan bilang apa? Bapak bisa bikin itu anak-anak dari batu-batu. Betul? Kenapa mereka merasa dengan dipilih selesai? Padahal orang pilihan tuntutannya lebih banyak. Iya apa ya? No, kalau anak saudara misalnya dipilih mewakili sekolah, lomba cerdas cermat, lomba apa, itu dia yang paling bodoh kan di sekolah, betul? Betul? Tidak, dia pasti punya keistimewaan, betul? Nilainya bagus sekali. Iya apa ya? Berarti bangsa pilihan, orang pilihan itu mesti lebih daripada orang biasa. Amin. Lah, ini prestasinya tidak lebih, imannya tidak lebih, tuntutannya doang yang lebih. Amin. Agak diam. Kalau khotbah begini tidak ada haleluya. Ya, glory, segala puji bagi Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau saudara tahun ini, Tuhan akan puaskan saudara. Amin. Tahun ini Tuhan akan tolong saudara. Amin. Tapi tahun ini engkau akan dididik Tuhan. Sepi. Ya lah, Pak Kengking dalam nama Yesus UNAS gagal. Gitu. Ya, soalnya nggak datang. Amin. Ya, gurunya sakit. Amin. Ya. Ini saudara. Ya. Baik, jadi apa yang Tuhan mau dijadikan baru? Kirbat hati. Tidak boleh kaku. Hanya belajar tentang keselamatan, hanya belajar tentang berkat, tapi juga belajar maunya Tuhan dalam hidup kita. Itu. Yang kedua, saudara, ya, Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kau roh yang baru dan hati yang baru. Saudara, dia perbaharui semuanya jadi baru. Bukan cuma bajunya baru, motornya baru, rumahnya baru. Buat Tuhan itu gampang sekali. Saudara. Tapi untuk merubah kita butuh waktu sangat lama. Untuk membelah laut Teberau tidak perlu hitung detik-detik terus disuruh puasa semua berhari-hari laut terbelah. Betul? Cuman Musa mengangkat tongkat itu laut langsung terbelah. Betul? Tidak pakai doa puasa dulu, amin. Pakai tidak? Tidak. Ya dah. Tetapi untuk merubah orang Israel jadi nurut mau Tuhan 40 tahun pun tidak berhasil, betul. Sampai Tuhan bosan kan? Orang Israel bosan ikut Tuhan putar-putar, Tuhan bosan pimpin mereka karena mutar-mutar. Kenapa? Karena Tuhan mau jalan lurus, dia mau mutar. Tiap salah putar, tiap salah putar. Halo. Jadi jangan bilang kalau ada problem, Tuhan cabut problemku. Tidak. Kalau problemnya dicabut, ulangannya dibatalkan, besok ada ulangan lagi yang sama.
mending dihadapi. Tuh, nggak ada amin. Ya, zaman akhir tidak ada ujian, begitu? Zaman akhir tidak ada pemurnian. Baca kitab Daniel. Di zaman akhir ada pemurnian, ada pengudusan, ada pengujian. Saudara, zaman sekarang Kristen ini dibikin begitu gampang. Ya, ikut satu acara kok bebas dari masalah. Ikut acara kok bebas daripada kesulitan. Mana ada? Orang sekolah nggak ada ujian itu bukan sekolah yang bagus, betul? Betul? Iya. Tapi kalau tiap hari ada ujian itu juga sekolah yang ngawur. Tiap hari itu pusing muridnya, saudara. Sehingga waktu gurunya masuk, murid-murid sudah rambut putih semua, gurunya masih muda. Iya kan? Baik. Jadi yang kedua apa tadi? Hati dan roh yang baru. Apa yang Tuhan beri hati yang baru? Satu, hati yang memperbudak Tuhan sekarang menjadi bisa diperhamba Tuhan. Artinya, saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, saudara dan tahu, siapa yang bikin jatuh? Ular. Amin. Siapa yang mau jatuh? Manusia. Amin. Loh, iya apa tidak? Apa ular menganga kemudian kalau kau tidak makan itu buah, aku gigit kau? Begitu? Tidak kan? Cuma dibilang kalau kau makan kau bisa seperti Allah. Nah, manusia, saudara, dasar manusia lama ingin menjadi Allah, ingin ngatur hidupnya sendiri, ingin tidak bisa diatur Tuhan. Kalau bisa diatur Tuhan, kenapa Lucifer jatuh? Dia ingin sama dengan Tuhan, betul? Nah, banyak orang Kristen, saudara, tidak punya hati yang baru. Dia jadi Kristen tapi hatinya tidak baru. Dia bilang apa? Bapa, setiap aku butuh kau kirim, setiap aku minta kau adakan, setiap aku butuh apa lagi? Ingin kau kabulkan. Lah, terus dia itu siapa? Dia Tuhan yang diperintah setiap hari atau dia Tuhan yang memerintah setiap saat? Yang mana? Yang mana? Giliran Tuhan, amin. Kadang aku jadi raja, kadang kau jadi raja, amin. Karena nyanyinya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Terus Tuhan di mana? Ya udah kalian raja, aku minggir, betul? Saudara, jadi yang kedua hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tidak bisa tunduk kepada Tuhan, tidak bisa nurut kepada Tuhan, yang hanya ingin dituruti Tuhan. Itu dirubah. Saudara, perhatikan. Orang Israel ketika mereka berteriak ingin dipanggil, dilepaskan. Ya, satu bangsa itu berteriak, saudara, karena kenapa? Beratnya apa? Kerja paksa. Lihat, saudara, kalau semuanya teriak berarti super berat. Betul? Karena buat banyak orang kan tidak sama kekuatannya. Ada buat ini dia bisa nerima, dia bilang, ya udah nasib. Jadi dia terima, nggak stres. Ada orang yang, aduh kenapa begini? Tapi karena begitu beratnya, semua bangsa itu dari semuanya berteriak-teriak. Karena terlalu berat. Terus, Tuhan ingat janjinya bukan kepada mereka, tapi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tidak melihat mereka, tapi dia ingat kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Perhatikan. Abraham, dia taat dulu, baru dia terima. Betul? Dan dia terima, Tuhan tetap berhak ngatur barang yang dia terima. Betul? Iya apa ya? Iya apa ya? Dikasih anak, dia tidak pemberian. Begitu Bapak bilang, potong anakmu. Tidak bisa. Ku dapatkan dengan ketaatan. Ku dapatkan dengan menderita. Ku dapatkan dengan susah payah. Dia turuti. Amin. Ya, itu Bapak Abraham. Orang yang mendahulukan perintah daripada jawaban Tuhan. Kalau kita, kalau kau jawab, aku akan nurut. Kalau kau jawab, aku akan sungguh-sungguh. Tuhan bilang, belum aku jawab saja, kau butuh, kau tidak sungguh-sungguh. Apalagi ku berikan kau butuh. Amin. Loh, Tuhan bilang, Alkitab bilang semua manusia penipu, betul? Alkitab yang bilang semua manusia penipu. Dia bilang hidupku di tanganmu. Betul kalau kau bawa aku ke dalam berkat. Tapi kalau kau bawa aku ke dalam pencobaan, ku lari dari tanganmu. Hati yang bagaimana? Kita punya Tuhan, tapi Tuhan itu bukan untuk diatur dan diperintah, tapi untuk ditaati. Betul? Itu diberi hati yang baru yang, Tuhan, aku memang anakmu. Aku tidak klaim janjimu, tapi aku mau belajar kepadamu sebagai anak yang mau diajar bapaknya. Engkau berhak marahi saya, engkau berhak tegur saya, engkau berhak atur saya karena engkau bapak saya. Itu hati yang baru. Terus yang kedua, Tuhan memberikan kau hati yang baru lagi dan memberi hati sehati. Hati yang bagaimana?
hati yang mau dibersihkan supaya Allah nyaman di dalamnya, supaya Roh Kudus nyaman di dalamnya. Berarti apa? Firman pengudusan. Yang salah, yang nggak benar, yang hidupnya masih nggak beres, itu dibersihkan dan dirubah. Tuhan bilang beribadahlah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Tuhan tidak bilang beribadahlah kepada Allah dengan metode liturginya Pantekosta, loncat-loncat, katakan kiri kananmu, amin. Tidak. Tuhan katakan apa? Beribadahlah dengan cara yang berkenan. Liturginya tidak menolong. Tapi hidup yang berkenan ini terserah caranya bagaimana. Ada orang yang memang tidak bisa memuji, dia orangnya kalem sekali. Datang langsung duduk diam. Tapi Pantekosta, biar kalem harus bisa nyanyi loncat-loncat. Amin. Biar lagi susah pokoknya loncat-loncat. Amin. Pokoknya bersukacita. Masalah pulang, hilang sukacitanya tidak masalah. Yang penting selama ibadah sukacita ya. Saudara, jangan terus hidup dengan iman seperti itu. Tapi juga hidup dengan kegenapan. Supaya sukacitanya genap dan sempurna. Saya pokoknya percaya. Pokoknya percaya. Loh, kalau gitu terus buat apa? Tapi karena percaya kemudian mengalami, itu baru genap sukacitanya. Pokoknya saya percaya Tuhan kasih saya motor. Banyak kemana-mana kalau saya jalan begini. Wah, kayak gini gawat. Betul? Ya darah lama-lama dibilang, wah om anaknya tolong diperiksa om. Betul? Ini kayaknya ada masalah. Betul? Terus kalau mau pulang dia bilang sama Bapak Pendeta, om saya mau pulang. Terus baru jalan begini. Ini kan sudah mulai ada akalainan, betul? Betul? Ya, jadi kembali hati yang baru, saudara. Hati yang bagaimana? Saudara, bukan hati yang keras, tetapi hati yang lembut. Bukan hati yang memang saya salah, mau apa? Loh, ya memang salah mau apa ya mak Tuhan mau berubah. Loh, tanya lagi, heran. Loh, iya apa ya? Kok diam? Ya, baik saudara. Memang orang Kristen itu saudara ya, saking ringannya pelajaran, kasih agak sedikit beda dia bilang berat sekali. Itu susahnya zaman sekarang saudara. Ya makanya kami hamba Tuhan. Ya. Semua umat yang keluar dari Mesir, Tuhan katakan mereka adalah pasukan. Itu kata Alkitab tadi baca di kitab Keluaran, Tuhan tidak bilang mereka adalah cuma umat, mereka pasukan. Pasukan latihannya sulit, berat. Betul? Betul? Jadi jangan cuma mau dengar firman yang ringan-ringan. Amin. Sebelum ada siksaan akan terjadi siksaan di akhir zaman, saudara dan saya akan diangkat. Yang bilang siapa? Alkitab bilang banyak orang akan diserahkan, banyak orang akan dibunuh. Jadi diangkat dulu kan? Bagaimana caranya dibunuh kalau diangkat? Sembarang. Ya, jadi kita mau belajar yang benar. Jangan belajar yang kita mau supaya itu benar. Salah. Saudara, baik. Terus apa lagi? Hati yang tadi, yang lunak. Ya, supaya apa saudara? Tuhan bilang apa, saudara dan saya nggak punya dalih. Misalnya, Tuhan bilang, tante, berhenti kalau ngomong itu 5-6 kali ulang-ulang hal yang sama. Tapi anak saya tidak pernah dengar. Masa kau ngomong dia tidak dengar? Dia dengar. Betul? Cuman karena berulang-ulang pusing dia. Betul. Loh iya enggak? Siapa anak yang sering kali kalau orang tuanya ngomong berulang-ulang enggak rasa kesel, angkat tangan? Pasti kesel. Kenapa? Sudah dengar mas, sudah. Masalahnya kenapa? Mamanya bilang dalam hati, masalahnya aku ngomong sama papamu tidak pernah dengar, aku berharap kau dengar. Nah ini masalahnya, anak jadi korban. Kasian saudara. Iya makanya coba perhatikan, kalau ibu-ibu saudara, 5 ibu berkumpul, itu ramenya seperti satu pasar. Betul? Coba 5 bapak berkumpul bisa sepi. Karena kenapa? Kalau bapak ngomong satu kata, ibu harus dengar. Betul? Kalau ibu ngomong 1000 kata, belum tentu satu kata didengar. Betul? Terus apa lagi yang dirubah? Hati. Saudara, tadi udah. Hati yang lemah lembut, hati yang mau dibersihkan. Ya, dendam, kebencian, kemarahan, dan iri hati. Itu dibersihkan, dikasih yang baru. Yang kasih, damai sejahtera, sukacita. Saudara, perhatikan di sini. Terus Tuhan katakan apa? Aku memberikan kepadamu roh yang baru. Saudara dan saya tahu ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka diusir pergi jauh. Iya apa ya?
Mereka diusir pergi jauh. Terus apa? Mereka tidak boleh menghampiri pohon kehidupan. Tuhan katakan ada kerub yang menyambar-nyambar di situ supaya nggak bisa dekat. Tidak akan berhasil dekat. Terus yang terjadi apa? Mulai ada pengorbanan. Betul? Kain dan Habil bikin pengorbanan untuk Tuhan. Lihat, pengorbanan datangnya dari mana? Dari putusnya sebuah hubungan. Kalau waktu di Taman Eden perlu nggak Adam terus petik-petik buah, terus dia taruh, Tuhan ini persembahan. Ada ceritanya? Ada? Tidak ada. Tapi karena kejatuhan kemudian ada persembahan. Mereka belajar menyenangkan Tuhan dengan persembahan. Nah, sama dengan pengajaran zaman sekarang. Kau ingin senangkan Tuhan, kasih lebih banyak. Duit loh. Saudara, Tuhan butuh engkau bukan duitmu. Tapi kalau engkau sudah dia dapatkan duitmu juga dia dapat. Tapi kalau dia dapat duitmu belum tentu dia dapat engkau. Betul? Banyak orang bilang, gereja butuh apa saya kasih. Tapi jangan pernah tegur sikap saya sama istri saya. Saya akan pindah. Ada. Saudara, uang gampang dicari, gengsi dipertahankan setengah mati. Baik, kita lanjutkan. Jadi diberikan roh yang baru, saudara. Roh yang bagaimana? Ya, roh yang diberikan roh apa? Roh pengertian. Diberi roh pewahyuan. Bahwa Tuhan itu tidak disenangkan hanya dengan uangmu. Tahu tambah banyak beri dia, tambah banyak beri engkau. Itu namanya Tuhan lagi money game namanya. Ya, money game itu namanya game duit berlipat gandaan. Salah. Kenapa, saudara? Oh, kalau yang miskin nggak bisa beri, berarti dia nggak bisa diberkati. Loh. Berarti yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya, betul? Betul. Terus apa yang bisa diberi si miskin? Ketaatan. Apa yang bisa diberi si kaya? Uang. Salah. Tuhan lebih menghendaki ketaatan daripada persembahan. Karena orang tidak taat, dia persembahkan apapun buat Tuhan nilainya kecil. Betul, orang-orang kaya kasih begitu banyak, Tuhan bilang apa? Janda ini kasih lebih banyak. Betul. Betul. Kenapa janda dikasih lebih banyak? Yang memberi karena dia kelimpahan, dia bisa beri banyak. Tapi janda ini memberi dari kekurangan. Betul. Orang kurang memberi, itu pemberiannya dianggap lebih daripada orang lebih memberi lebih. Jadi, tapi Pak, itu bagaimana artinya? Saya nggak punya duit, saya kasih sedikit berarti dianggap Tuhan besar. Salah. Itu bukan hanya bicara materi. Tapi, Tuhan, aku penuh kekurangan. Inilah kekuranganku. Aku kurang sabar, Tuhan. Aku kurang beriman. Aku kurang tekun, Tuhan. Kekurangan-kekurangan itu dibawa kepada Tuhan. Semua kekurangan itu diberikan kepada Tuhan. Dia apa? Dia punya kelebihan dalam kekurangan. Kenapa? Kekurangannya banyak sekali. Misalnya seorang ibu. Ya, kekurangannya apa? Rewel, bawel, cerewet. Misalnya. Ya, tidak berarti semua wanita begitu. Ada juga laki yang sebegitu, ibu-ibu, betul? Ya tuh kadang-kadang kesel sama suami, ini kok kayak mulut perempuan suamiku. Makanya waktu belum menikah minta Tuhan singkapkan mata. Ini suami mulut apa? Betul? Jangan sudah nikah baru tersingkap sendiri. Makanya saudara hamba Tuhan kalau orang menikah, begitu dia tumpang tangan, kuasa membuka topeng terjadi. Detik itu topeng-topeng terbuka, betul ibu-ibu? Betul, bapak-bapak? Ya kan, satu demi satu terbuka, betul, akhirnya astagfirullah. Ya, dulu ku anggap dia anak Tuhan, dia seperti malaikat, ternyata dia monster. Banyak, saudara baik. Kembali ke sini. Hati yang baru, roh yang baru. Roh apa yang baru? Tadi sudah jelaskan. Saudara, roh yang menurut. Karena Tuhan bilang, daging lemah, roh penurut, daging diberi roh yang nurut. Bukan roh yang ingin dituruti. Makanya saya heran kalau orang mengaku dirinya sebagai pendoa. Saya pendoa, Pak. Terus saya tanya, Anda pendoa? Iya. Tuhan ngomong apa? Saya nggak tahu, Pak. Anda pendoa, Anda penjaga. Alkitab katakan pendoa itu adalah penjaga kota. Kalau dia, lihat, kalau seorang penjaga buta, perlu nggak? Loh, perlu berguna dia kalau dia buta? Pak, tolong jaga mobil di depan, tapi dia buta. Ada orang curi, ini juga tidak tahu. Betul. Penjaga itu harus mata dan telinganya terbuka, bukan sembarang pendoa, Pak. Ikut seminar doa, Pak, di luar angkasa. Wah, hebat betul. Ya, saudara.
Itu harus jelas, tidak saja mengaku. Ya, saudara. Jadi kembali, punya roh yang kerinduannya menjadi pelaku firman, bukan merindukan hanya penggenapan firman. Lihat. Terus apa? Diberi roh yang baru, roh yang bagaimana? Bukan roh yang mati, tapi roh yang hidup. Yang bagaimana yang hidup? Yang perlu bertumbuh, perlu makan. Orang hidup perlu makan, betul? Tidak ada hewan apapun yang tidak perlu makan. Betul, perlu makan. Jadi, makannya apa? Firman. Saya udah ke gereja, Pak. Tuhan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Betul? Jadi, saudara, sekarang firman disampaikan, artinya saudara ditaruhkan di meja sama Tuhan. Itu makan. Ambil nggak? Mendengar bukan berarti makan. Kenapa? Mendengar berarti Tuhan menyajikan di depan meja hati saudara sekarang. Tinggal mau dimakan nggak? Mau diapa? Dilakukan tidak? Makanya banyak orang bilang, aku sudah dengar firman, aku sudah dengar janji Tuhan, aku percaya, aku tunggu, tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Tuhan katakan firman itu bukan hanya aku yang kerja, tapi kau yang kerja. Orang yang bekerja berhak mendapat lihat. Artinya, kerjakan yang disuruh, lakukan yang diperintah, saudara terima upah. Jangan cuma saya tunggu, saya percaya, saya tunggu. Lah orang nunggu doang, dapat upah. Kerjaan apa? Tapi saya sudah berdoa, Pak, sungguh-sungguh. Isi doanya apa? Ya saya minta. Terus kalau kau minta berarti siapa yang kerja? Tuhan. Terus siapa yang diupah? Engkau. Bingung, dunia kacau balau. Betul? Iya apa tidak? Loh. Yang berhak diupah yang kerja atau yang memerintahkan? Yang kerja. Jadi jangan bilang saya sudah berdoa sekian tahun tapi Tuhan tidak jawab. Mana upahnya? Doa yang meminta menyuruh Tuhan bekerja. Tetapi doa yang Tuhan berikan saya hati untuk menjadi pelaku firman. Berikan saya hati rindu menyenangkan engkau. Itu baru doa menjadi pelaku. Kalau sudah melakukan berhak atas Jadi, aku memberikan kepadamu apa? Roh yang baru. Aku memberikan kepadamu hati yang baru. Saudara, Tuhan kan sering kasih perumpamaan, ya. Ada benih yang jatuh di tanah yang subur, ada benih jatuh di jalan raya, ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, di semak duri. Apa? Hati yang baru, hati yang mau dibersihkan. Duri apa? Hal-hal yang menusuk hidup saudara dan saya itu tidak boleh dipertahankan terus. Contohnya, dari kecil dia perlakukan saya seperti ini, dulu seperti ini. Itu durinya belum bersih. Halo. Terus yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Saudara perhatikan, ya. Batu tidak mungkin bisa ditembus, ya dong. Tanaman kalau dia pecah baru bisa akar ke dalam batu, tapi nggak bisa hidup dia, ya kan? Artinya apa? Ada bagian-bagian hidup kita yang begitu kerasnya sehingga firman apapun disampaikan nggak bisa masuk. Contohnya, ya. Seorang ibu, Tuhan katakan ampuni suamimu. Rasanya sulit sekali. Itu batu. Bisa ditangkap maksudnya? Itu batu. Kenapa? Perintah pengampunan nggak bisa masuk. Terus yang kedua misalnya, ya, Om, Tuhan bilang rubah kelakuanmu, jangan kasar. Saya memang turunan itu. Itu batu. Saudara terus bangga, saya sudah lebih lemah lembut, papa saya lebih keras. Kayak saya lebih keras. Loh, percuma, berarti nggak lahir baru. Kenapa? Darah yang mengalir masih darah kakeknya, bapaknya, bukan darah Yesus, betul? Loh. Jadi kembali, saudara. Lihat, aku membuat segala sesuatunya baru. Kenapa ayat yang di atas yang kita baca, air mata, kesusahan, dan lain-lain tidak terhapus? Kita begitu karetnya dengan masalah, problem. Kita begitu karetnya dengan segala macam yang menyusahkan kita. Karena bagian hidup kita ini ada yang tidak mau diperbaharui. Alkitab bilang apa? Orang yang berjalan mencari Tuhan itu, yang terjadi apa? Dia akan berjalan sampai menjadi terang-terang sampai dengan rembang tengah hari. Semakin terang, bukan semakin suram hidupnya, tapi semakin terang. Saudara,
Ya, masalahnya sekarang adalah dikuncinya di sini. Ya, berapa ribu pun KKR, berapa ribu pengajaran seminar. Selama kita punya kirbat masih kirbat yang lama, yang kaku. Ya, yang tidak bisa dirubah, yang tidak mau dirubah. Saudara tidak akan menerima anggur yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, selama kita punya hati ini nggak mau dibersihkan, ya, kita masih punya hati yang memerintah Tuhan, mau Tuhan turuti kita, sementara kita disuruh nurut, ya kadang-kadang nurut, kadang-kadang tidak. Ya, kemudian hati kita ini, saudara, hati yang keras, tidak bisa ditembus. Dengar, pergi gereja, berubah tidak. Ya. Makanya saudara, orang Kristen itu kehidupan di gereja adalah kehidupan artifisial. Artifisial itu apa? Kehidupan yang tidak seaslinya. Karena orang susah pun memuji di gereja. Orang stres pun bilang, "Oh Tuhan, ku percaya." Malaikat bilang, "Dulu." Amin. Dulu percaya. Lama-lama nunggu nggak dijawab, ya goyang juga. Terus apa lagi, saudara? Lagu-lagu Pentekostanya, ya. Jalan serta Yesus, apa? Setiap saat, betul? Tuhan bilang kalau kau diberkati, kau jalan sendiri. Amin. Kalau sudah kejeduk, baru kita jalan bareng. Iya dong. Kalau sudah mentok, baru Tuhan peganglah tanganku, roh kudu. Betul? Kalau udah susah suruh pegang. Amin. Lagi senang dia minggat. Halo. Biasa Kristen begitu. Iya. Loh, saya mau tanya jujur. Orang tambah rajin ke gereja lagi diberkati apa lagi susah? Susah. Makanya begitu kita bilang, "Oh Tuhan, ku datang Tuhan." Tuhan bilang, "Coba dari dulu." Iya, saudara, sering begitu. Ya, kita berani jalan sendiri, sudah kejedok, baru Tuhan, "Di mana engkau?" Tuhan bilang, "Nah, di mana engkau?" Gua juga bilang, "Tuhan, di mana?" Loh, Tuhan bilang, "Aku jalan lurus." "Oh, aku belok, Tuhan." Ya, ini masalah Kristen, terus bilang, bukalah jalan." Tuhan bilang, "Aku ini jalan yang mana lagi, nak?" Kenapa orang ketemu jalan buntu? Karena dia tidak jalan bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah jalan, mana ada jalan buntunya? Dari bumi ke surga udah dibuat. Nggak buntu kan? Tapi kenapa buntu? Karena dia jalan sendiri, dia paksa Tuhan bikin jalan sini Tuhan. Tuhan bilang, bikin Tuhan. Tuhan bilang, nah malaikat lagi sibuk, nggak bisa kerja bakti. Iya, suruh gotong royong bikin jalan, repot. Jadi saya lihat, ketika kita hidup, kita mau diperbaharui. Kirbat kita diperbaharui, hati kita, roh kita, ya, yang menyangkut pengertian sama firman. Jangan tetap pengertian anak-anak. Pokoknya saya anak Tuhan, Tuhan turuti saya. Tidak, anak ada waktunya dikirim ke sekolah, betul? Betul. Sekarang pun ada pendidikan anak usia dini dari kecil. Kalau dulu kan enggak. Saya masih ingat masih mau SD. Dulu nggak ada TK di Indonesia. Karena TK pertama kali dibuat itu di Jerman. Saudara, makanya sampai sekarang namanya kindergarten, taman kanak-kanak. TK itu pertama kali di bumi dibuat di Jerman. Makanya bangsa itu menjadi bangsa yang begitu maju. Terus ditiru oleh Jepang. Negara kedua, bangsa kedua yang meniru tentang pendidik anak-anak kecil itu Jepang. Makanya dia jadi negara maju. Kalau kita dibiarin aja lu main kelereng, main apa, udah masih kecil, betul? Waktu saya mau masuk SD kelas 1, itu diukur dulu. Ini tangan sampai enggak di sini. Kalau tidak sampai, tidak boleh. Suruh pulang tahun depan datang. Saudara saya masih ingat. Sampai enggak? Saudara. Jadi tidak diajar sejak dini, diajar tangannya sampai tidak. Itu saudara aneh sekali. Ya. Sehingga apa? Susah majunya. Mundurnya pinter. Betul? Mau ujian dia bilang, "Tuhan mundurkan." Buat gurunya sakit, Tuhan. Oh Tuhan jamah dia hindarkan. Ya, bikin hujan badai topan, betul? Dia suka mundur, betul? Kalau dibilang anak-anak ulangan,
Minggu depan Pak Guru, minggu depan. Itu suka mundur, saudara. Halo, baik, kembali lagi kita mau lihat. Ya, ketika engkau dan saya mau mengalami yang baru, izinkan dulu di dalam diperbaharui, baru mengalami yang baru. Lihat, anak sudah bisa ulangan, selesai ujian kelas 6 SD. Perlu lagi tahun depan ujian kelas 6? Perlu? Tidak, tapi kalau dia kelas 6, ujian akhir kelas 6 dia tidak lulus, ulang lagi kelas 6. Betul? Mengapa orang Kristen tahun ini masalah ekonomi, tahun depan masalah ekonomi, 3 tahun lalu masalah ekonomi? Karena dia tidak lulus. Kalau sudah lulus, masa ada ulangan lagi yang sudah lulus? Engkau lulus SMA, tahun depannya lagi pergi sekolah lagi, ulangan lagi? Tidak kan? Betul? Kenapa masalah kadang begitu lamanya, masalahnya sama terus menerus? Karena jawaban kita, respon kita terhadap masalah tidak seperti yang Tuhan mau. Responnya masih tetap sama. Padahal cuma disuruh pilih A, B, C, atau D. Betul? Gampang sekali, cuma 4 pilihan, betul? Iya apa tidak? Tapi tetap salah. Iya. Sudah dijawab, pertama jawab A, salah. Oh mungkin B juga salah. A mungkin C, salah. Berarti cuma D dong jawabannya. Dia enggak, dia jawab lagi A. Jadi lihat di sini. Tuhan bilang apa? Jalanku adalah jalan yang penuh dengan kemenangan. Tapi seringkali jalan itu penuh dengan pergumulan dan tidak pernah menang. Kenapa tidak pernah menang? Karena kita tidak mau diperbaharui. Kita mau keadaan kita yang menjadi baru, masalah kita menjadi baru dengan adanya jawaban dan pertolongan, tetapi di sininya tidak baru. Kita tetap manusia lama. Bulan kemarin saya diundang peresmian sebuah pabrik di Solo. Karena berapa waktu lalu saya ketemu dengan pengusaha ini waktu saya melayani di Full Gospel dan Tuhan katakan bangun pabrik. Saya diajak, saya kata, Pak, di belakang situ Tuhan bilang ada sumur. Betul, ada sumur dia. Karena Tuhan kasih saya karunia penglihatan, mari kita pergi ke sumur itu. Terus kami berdoa di situ. Ya, karena pabrik itu tidak boleh terpisah dengan air karena produksinya sangat dipengaruhi oleh air yang tersedia. Ya, kita doa Tuhan berikan air ini tetap jernih. Karena kalau air yang keluar dari air sumur bor ini tidak jernih, maka hasil produksinya akan rusak. Ya. Dia produksi dan sampai hari ini Tuhan memberikan air yang jernih terus menerus. Dia undang saya, Pak, renovasi sudah selesai, perluasan, Bapak kapan datang? Saya datang ke sana, saudara. Ya. Kemudian dia cerita, Pak, sekarang kita sudah bisa tembus pasaran anu, kita sudah bisa. Terjadi sesuatu, saudara. Kenapa terjadi? Ada hal yang dia mau taati ketika Tuhan bicara. Ya, banyak orang senang hamba Tuhan yang bisa bernubuat. Aku melihat sebuah mobil Alphard. Haleluya, glory. Betul, punya mobil. Amin. Terus aku melihat sebuah rumah. Itu rumah putih bersih dan dikelilingi makhluk bersayap. Artinya segera pulang. Ya roh, saudara. Terus Tuhan menjanjikan kepadamu, karena engkau punya keinginan yang begitu banyak di bumi ini, engkau tidak senang disaingi orang, engkau selalu melihat orang lain lebih beruntung daripadamu, maka Tuhan memberikan kau planet Mars. Kau tinggal sendiri sehingga kau tak bisa bandingkan dengan orang lain. Amin. Tidak, mereka senang diajar jalan-jalan Tuhan. Mereka hanya ingin diajarkan janji-janji Tuhan. Makanya di zaman akhir banyak orang akan murtad. Kenapa mereka murtad? Bukan karena pengajaran sesat. Dalam arti, saudara, mereka ikut sesuatu yang tinggalkan kekristenan, ikut pengajaran sesat. Tetapi mereka mengikuti pengajaran Alkitab yang disesatkan. Sehingga mereka kecewa kepada Tuhan. Janji Tuhan begini, kenapa tidak terjadi? Dia melihat antara yang disampaikan dari sini dengan yang dilakukan yang menyampaikan itu berbeda. Disampaikan
Kita percaya Tuhan cukupkan. Kita percaya Tuhan adakan. Habis itu dia terima telepon. Kami lagi butuh uang. Kan dia bilang, lo katanya lo percaya Tuhan adakan. Kok telepon saya minta uang? Di zaman lahir akan banyak orang murtad. Karena kenapa? Pengajaran kekristenan yang sesat. Saudara, firman itu dipelintir tidak karuan. Saudara, kalau kau tidak memberi, hati-hati. Itu debt collector. Saudara, itu preman. Ya, kalau minta harus paksa. Saudara, tapi begitu diberi, dilipat gandakanlah oleh Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan katakan, mereka adalah penyunat-penyunat palsu, mereka adalah hamba-hamba palsu. Ketika ada yang dimakan, mereka memberitakan damai sejahtera. Ketika tidak ada yang dikunyah, mereka memberitakan perang. Maka di zaman akhir banyak orang murtad karena mereka tidak dikasih pengajaran yang sehat. Mereka tidak diajar bahwa ikut Tuhan itu ada pendidikannya, nanti ada ujiannya untuk naik kelas. Mereka hanya ingin berkatnya yang naik. Tapi tingkat iman mereka tidak usah naik. Maka begitu mereka masuk, mereka kaget, loh kok ada ujian? Katanya nggak pernah diajar. Mereka pahit. Karena salah. Terus mereka bilang, apa? Pendeta sudah doakan kita tidak perlu berdoa. Tim doanya canggih-canggih. Ya kan? Ada yang bisa dapat penglihatan. Betul, ada yang tidak lihat pun ngaku lihat. Bisa lihat begitu. Ya. Saudara, kami hamba Tuhan tidak mengambil semua beban yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Kami membantu saudara, tapi tidak mengambil alih semua beban. Kalau pembantu, saudara punya pembantu di rumah, terus saudara punya anak ada PR, saudara tidak mungkin senang kalau pembantu yang mengerjakan semuanya. Saudara paling bilang bantu dia kerjakan PR, tapi jangan kau kerjakan. Betul? Supaya anaknya juga pintar, jangan pembantu yang pintar, betul? Tapi anak Tuhan beda, dia bilang Bapak saja yang doakan. Terus nanti kalau terjawab, saya ingat Maliaki 3 ayat 10. Kami dipikir calo kasus. Ya, Bapak tolong anakmu itu, tolong Tuhan jawab, dia tolong. Tuhan bilang, kenapa aku tolong anakku? Karena 10% Bapak buat saya. Tuhan bilang, aku mau didik dia, aku mau ajar dia. Ini banyak Kristen yang tidak sehat. Kenapa? Tim doa kita canggih. Begitu, ada jadi nabi, ada jadi ini. Salah. Saudara sudah harus dididik sendiri. Halo, udah jam 8 ini. Tadi mulainya jam 6 lebih. Kita harus adil, betul? Datang telat, pulang telat. Nah, itu keadilan, betul? Iya kan? Jangan curi waktu. Tadi saya datang sepi, saudara. Ya, saya pun udah pikir, pasti nggak datang karena kan berapa hari ini seminar terus jadi teler, mungkin lelah, mau istirahat. Apalagi Senin itu hari kudus. Buat kita para pendeta biasanya Senin dia libur, gereja biasanya Senin libur, pengerja biasanya Senin libur. Ya, itu melawan kalau Tuhan bilang itu hari Sabat, ya Sabatnya bikin Senin, kacau saudara. Baik, kita lanjutkan, tapi itu ilustrasi, jangan bilang salah. Ya, nah, sekarang kenapa masih banyak air mata? Kenapa masih banyak ratap tangis? Tuhan bilang lihat, karena kita ikut Tuhan, tapi yang kita lihat bukan rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita, bukan cara Tuhan mendidik kita untuk mencapai rencana-rencana itu, tetapi yang kita terus lihat adalah yang kita mau dan kita tarik Tuhan untuk menuruti yang kita mau. Betul? Lihat Tuhan Yesus, dia kasih contoh. Waktu Maria urapi dia dengan minyak narwastu, dia bilang apa? Wanita ini sudah melakukan persiapan untuk penguburanku. Dia tahu dia akan mati. Betul? Betul? Dia bahkan waktu Paskah dia makan Paskah. Dia bilang apa murid-murid? Sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Dia tahu kan? Tahu kan? Lihat. Tetapi dia masih suka berdoa. Betul? Di Taman Getsemani dia berdoa tuh. Bapak kalau mungkin lalukan. Dia tidak berdoa dengan kepahitan. Dia tidak berdoa dengan mengklaim jasanya kepada bapaknya. Tapi dia berdoa dengan sopan kepada bapaknya. Dia tidak bilang, Bapak, aku rela turun ke bumi jadi bayi.
Aku turun ke bumi pun masih bayi sudah diubar-ubar mau dibunuh. Betul? Betul? Aku melayani umatmu, bangsa yang kau pilih itu mau bunuh aku berkali-kali. Sekarang sesudah aku taat sedemikian taatnya, masakan harus berakhir di kayu salib? Masa kau tidak perhitungkan jasaku? Masa kau tidak perhitungkan ketaatanku? Begitukah doanya? Begitu? Dia berdoa, Bapa, kalau mungkin cawan inilah. Lihat, Yesus saja yang demikian taatnya. Di dalam hidupnya ada masalah, ada pergumulan. Betul? Betul? Lah saudara dan saya kalau dihitung taat mana sama Yesus? Ayo, cok. Yesus. Tapi berharap tidak ada masalah dan pergumulan, kan? Sering merasa kenapa hidup ini begini, ya? Yesus saja begitu taat punya masalah. Iya apa ya? Iya apa ya? Loh kita sebanyak tidak taat berharap tidak ada masalah. Ah, ini ada masalah, betul? Lihat, ya? Yesus memberikan contoh. Dia tahu apa yang direncanakan Bapaknya tidak sesuai dengan hatinya. Tapi dia masih suka berdoa. Kita belum dijawab, sudah malas berdoa. Halo? Baru tidak melihat perubahan. Sudah jenuh berdoa. Sudah berhenti berdoa. Iya kan? Padahal taatnya ya jauh sekali sama Tuhan Yesus. Nurutnya jauh sekali. Jasanya ya jauh sekali. Makanya di Paskah itu yang diingatkan bukan hanya dia mati, tapi dia memberi contoh sempurna bagaimana jadi anak Allah. Ya, itu yang dia kasih contoh. Kehendak Bapaknya dia harus mati. Dia tidak bilang, Bapa, kalau begini kehendakmu buat apa aku taat lagi? Kalau begini rencanamu apa hasilnya aku nurut? Apa balas budinya? Tidak. Kenapa saudara dan saya sering kali malas berdoa? Halo. Bahkan kenapa sering kali berdoa sama Bapak tidak sopan kalimatnya? Mungkin bilang, berapa lama lagi Bapak? Betul? Malaikat pada semua ketakutan, betul? Kenapa? Tuhan, anakmu kok begini pemberani. Tuhan bilang itu bukan pemberani, malaikat itu kesetanan. Perhatikan kebenaran di sini. Kita senang didoakan. Kita percaya kekuatan doa, tapi berdoa sendiri malas sekali. Iya apa ya? Iya apa ya? Saudara. Makanya saya walaupun saya bawa BB, di tas saya ada berapa BB, saya tidak mau langganan BBM. Apalagi orang bilang, Bapak minta pin BB buat apa? Saya bilang memang saya tidak langganan, Supaya kenapa? Tidak ada apa-apa, tanya, sedikit tanya. Dia malas berdoa. Dia pikir saya Roh Kudus. Saudara, jadi tanya aja dia pasti dapat jawaban. Saudara itu ngawur. Kenapa? Saya ini genduknya Tuhan, saudara, anaknya Tuhan. Kalau anak, saudara, saya lihat, kalau anak tidak punya hubungan dengan bapak yang baik, dia selalu pakai genduk. Dok, tolong sampaikan ke papa, aku habis uang. Dia nggak berani menghadap langsung. Dia nggak berani minta langsung karena hubungannya tidak baik. Tapi kalau hubungannya baik, dia bisa datang. Bapak, aku datang. Tidak terus-terusan pakai genduk. Bapak, tolong doakan saya ya. Tolong ya. Ya, karena kenapa? Tidak bisa semua diambil alih sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang manja. Halo? Orang Kristen itu kalau susah, pendeta adalah sahabatnya. Tapi kalau senang, jarang dia cari pendeta. Betul. Saya sering juga kalau hari raya, orang SMS saya. Orang-orang yang tidak pernah telepon saya, SMS. Kalau hari raya, saya dulu tidak tahu. Saya balas, selamat Natal. Begitu saya balas, dia telepon, Pak, saya minta didoakan ini. Oh, saya mengerti polanya orang Kristen. Bahwa kalau sudah hari Paskah, Natal, jangan balas ucapan selamatnya karena dia mau konseling. Sejak itu dia, siapapun orangnya, saya tidak pernah balas bilang selamat Natal karena saya tahu abis itu dia mau telepon saya.
Kenapa orang Kristen itu tambal butuh? Sama Tuhan pun dia begitu. Lagi butuh, ku datang Tuhan. Betul? Tapi sudah tidak butuh, dia bilang, Tuhan izin cuti. Amin. Tuhan setuju, tidak setuju, ini bukan permohonan, ini permakluman. Jadi saya bilang saya mau cuti, Tuhan izinkan tidak, saya cuma permakluman. Betul? Banyak suami atau istri cuma ngomong gitu. Betul? Cuma pemberitahuan. Pak, aku udah beli taksi ini. Sudah beli, mau setuju tidak setuju bagaimana? Apalagi ada ditulis, barang tidak bisa dikembalikan, sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan. Betul? Ya kan? Saudara. Terus ada lagi bapak yang apapun yang dia mau, dia tidak diskusi sama istri. Dia bilang, Ma, aku sudah beli anu. Selesaikan urusannya. Itu permakluman, bukan permohonan. Jadi hati yang lemah lembut itu permohonan, bukan permakluman. Ya. Saudara, saya paling nggak percaya. Ya, namanya penumpangan tangan yang merubah nasib. Saya nggak percaya. Terus terang saya katakan. Kenapa? Itu membatalkan semua pengajaran Tuhan. Kalau caranya begitu. Sini, saudara yang punya beban, terima pengurapan lepas dari stres, terima pengurapan lepas dari kemiskinan. Orang tidak nurut Tuhan. Terus janji Tuhan tergenapi, itu ajaib. Itu roh perdukunan. Saudara, hati-hati. Ya, tapi saudara taat. Walaupun pendetanya tidak pendeta yang masuk TV, tapi dia pasti masuk surga. Lebih baik daripada masuk TV tidak masuk surga. Betul? Betul. Saudara, jadi kembali ke kebenaran di sini. Malam ini Tuhan bilang, kalau engkau dan saya mau, ya, tidak ada tangis air mata. Ayo, izinkan Tuhan memperbaharui. Lihat, aku membuat segala sesuatu menjadi. Sininya yang dibuat baru. Saudara, pola pikirnya dibuat baru, matanya, pandangannya dibuat baru. Saudara. Jadi tak perlu mari terima. Nanti ada ibadah pengurapan bebas dari maling. Ada siapa nak? Serius? Saya pergi ke satu kota, saya lihat KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, terima pengurapan keamanan rumah. Mana ada di Alkitab pengurapan keamanan rumah? Betul, kalau ada begitu satpam semua di perumahan pecat. Iya, malaikat kerjanya jaga rumah. Terlalu rendah. Betul. Terus terima pengurapan terlepas dari krisis ekonomi. Alkitab bilang dunia akan dilanda dengan kesulitan. Bagaimana bisa? Tapi bahkan anak Tuhan bisa dilepaskan. Bisa. Saudara-saudara Yusuf yang tidak diproses oleh Tuhan mengalami kelaparan. Yusuf yang diproses oleh Tuhan mengalami kelimpahan. Iya apa ya? Jadi yang saudara dan saya perlu sekarang adalah pengajarannya dan prosesnya. Dunia boleh kurang, orang yang diproses sama Tuhan dan rela diproses akan kelimpahan. Jangan terima urapan kelimpahan, tapi proses dan pengajarannya tidak mau. Itu omong kosong. Buat dia loh, saudara, bukan semua orang nggak boleh bisnis suara. Tuhan bilang buat engkau tidak. Tapi Pak, teman saya itu jadi kaya raya, dia sukses, dia terkenal di sana, dia ajak saya bisnis kongsi. Saya bilang, saya hamba Tuhan. Tuhan bilang tidak. Kau bilang apa? Tetap aku bilang tidak. Saya tidak bilang diberkatilah usaha batu baramu. Semua yang kau perbuat disebut berhasil, tapi ingat perpuluhan. Tidak begitu. Saya sampaikan tidak. Dia bandel, dia kongsi, dia kirim alat berat, dia kirim karyawan. Yang terjadi hal-hal yang luar biasa ajaib. Apa? Mereka mulai eksplorasi satu tempat, gali, ketemu, digali lubang, ketemu batu bara kalori tinggi. Langsung alat berat dimobilisasi dipindah ke lokasi itu. Gali sebelahnya tanah tok, tidak ada batu bara. Biaya lagi, pindah lagi ke lokasi lain. Dia gali, longsor, sampai habis. Tapi dia pegang perkataan. Tahun ini, tahun Ayin Gimel. Yang kemarin, tapi dia bangkrut. Dia habis. Kenapa habis?
Nasib orang tidak pernah sama dalam tahun yang sama. Tapi nasib orang akan terus berubah menjadi lebih baik dari tahun demi tahun ketika dia mau melewati proses demi proses yang harus dialami. Proses adalah sahabat. Pelajaran Tuhan adalah berkat. Jangan ditolak. Lihat saudara Yusuf yang tidak diproses. Kelaparan, mereka kelaparan. Mereka di Kanaan, yang kelaparan Mesir kena imbas. Betul? Jangan berkata, oh kita bukan orang dunia, kita manusia surgawi, tidak kena, salah. Kita perjanjian lama mencatat, Mesir kelaparan, Kanaan pun kena kelaparan. Betul? Betul mereka juga kelaparan di Kanaan? Jangan percaya kalau engkau sudah di dalam Tuhan kau tidak mengalami. Tapi engkau di dalam Tuhan, rela ketika Tuhan didik, Tuhan ajar. Ketika mungkin pengajaran firman Tuhan menjadi keras, mungkin ketika Tuhan maunya kita hidup benar, maunya kita berubah karakternya, terima. Supaya kenapa? Dunia ngalami yang buruk, kita nggak ngalami yang buruk. Saudara belajar dari Alkitab, jangan ambil sebagian dari Alkitab. Jangan percaya iming-iming yang aneh-aneh. Saudara, Tuhan itu tegas sama saudara dan saya, supaya saudara dan saya jadi Kristen yang berhasil. Bukan dia kejam, bukan dia tidak peduli, tapi dia perlu mendidik saudara dan saya. Karena Tuhan bilang, setiap orang yang kukasih, kuhajar. Bukan kuajar, kuhajar. Alkitab bahasa Inggrisnya bilang, I chasten. Chasten itu apa? Dihajar dengan keras pakai pecut. Keras Tuhan. Saudara, supaya kenapa? Berhasil. Lihat Tuhan didik Daud begitu keras. Usia remaja sudah punya masalah besar. Betul? Betul? Tuhan didik Yusuf usia masih kecil sudah punya masalah besar. Supaya kenapa? Orang punya masalah besar sejak mereka masih muda. Karena mereka akan menjadi orang besar yang akan menghadapi masalah besar. Jadi mereka harus dididik dulu. Kenapa? Lewat masalah yang besar. Jadi kembali ke kebenaran di sini. Sekarang jangan berharap terima pengurapan, bebas dari masalah, lepas dari utang. Jangan. Kenapa? Tuhan tidak pakai cara bypass. Zaman sekarang jangan percaya cara-cara bypass seperti itu. Tidak banyak terjadi. Ada terjadi? Ada. Kalau satu gereja 15.000 jemaatnya pasti terjadi. 1-2, betul? Tapi banyak yang tidak terjadi. Yang 1-2 itu disuruh naik mimbar bersaksi. Betul? Tapi yang 10.000 tidak terjadi, jangan naik mimbar bilang tidak terjadi. Dia amuk kau. Betul? Sudah jadi kembali. Tuhan katakan apa? Aku membuat segala sesuatu baru. Caranya? Ya ini diperbaharui. Izinkan. Jangan Kristen, iya begitu, itu saja. Pokoknya saya percaya Tuhan tolong, saya percaya Tuhan tolong. Cuman itu. Tapi saya mau jadi pelaku firman supaya saya tertolong. Terus saya mau berubah supaya saya berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menahan kebaikan kepada orang yang berkenan. Selesai, kita mau berdoa. Tutup Alkitab saudara, tapi jangan tutup hati dan telinga. Mau tutup mata boleh, mau buka mata boleh. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah dibilang maka Tuhan Yesus menutup mata dan berdoa. Tidak ada di Alkitab. Kita juga tidak tahu cara Tuhan Yesus berdoa buka mata atau tidak. Betul? Betul. Ya, orang Yahudi kalau berdoa tidak tutup mata loh saudara. Beda sama orang Yahudi, jadi tutup. Orang Yahudi tidak. Kalau dia berdoa, itu dia bawa kitab terus dia terus sambil dia baca dia begini. Saya 6 kali ke Israel. Ya, saya iseng tanya. Masuk di itu tembok ratapan kan orang Yahudi sembahyang di situ begini semua. Ada yang saya duduk kan ada bangku-bangku di belakang. Saya duduk, saya juga berdoa. Terus ada orang Yahudi datang sebelah saya. Saya terus tanya. I want to ask you, why you pray like this? Kenapa Anda berdoa seperti itu? Dia bilang, are you Christian? Yes. Langsung dia bilang apa? You Christian, don't pray with your heart, your body. Maksudnya apa? Kamu orang Kristen tidak berdoa dengan hatimu, dengan badanmu. Mulutmu dong. Kalau kami orang Yahudi semua
itu dia artikan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, semua itu dia begitu. Oh, itu menurut dia. Saudara, nah kalau kita kan tidak. Aku mengasihimu ya Tuhan. Betul? Betul, kekayaanmu adalah milikku, kekayaanku ya punyaku. Iya dong. Betul? Tuhan isilah kantongku. Betul? Iya dong. Aku ingin diberkati. Betul? Untuk menjadi berkat, tapi entah kapan. Yang penting berkati dulu, masalah menjadi berkat nanti Tuhan. Amin. Makanya seringkali saya pergi gereja banyak, gereja kurang AC, saudara, gereja kurang ini. Kenapa? Karena seperti itulah. Ya, bendahara-bendahara yang tidak jujur, betul? Loh, di Alkitab bendahara jujur yang di perumpamaan atau bendahara tidak jujur? Banyak bendahara yang tidak. Loh, Pak, saya cuma punya sedikit, dia punya itu juga namanya bendahara, deh. Jadi jujur sama Tuhan dalam keuangan. Ya, jadi belajar. Sekarang Tuhan perbaharui aku. Perbaharui pengertianku tentang Tuhan, tentang firman Tuhan yang terus meningkat. Jangan terus jadikan aku anak-anak rohani yang lucu-lucu. Ya, tapi jadikan aku pahlawan-pahlawan di mata Tuhan. Jadikan aku Kristen yang perkasa. Ya, jangan rohani tetap anak-anak, permintaannya luar biasa seperti untuk orang dewasa, nggak lucu. Betul? Baik. Sekarang saya mau berdoa, ya. Ketika saya mau tutup mata, Tuhan bilang, paham. Saya tidak tahu ada apa dipaham, ada keluhan apa dipaham. Adakah orangnya di sini? Tolong angkat tangan kalau ada, tidak usah maju. Tidak usah maju, kalau ada cukup angkat tangan. Kenapa itu, Pak? Pahanya tidak bisa gerak. Saudara, mungkin saudara bilang, loh kok tahu Pak? Maksudnya kan, bicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Begitu dong, saudara. Bapak Abraham tidak pernah kalau ngomong sama Tuhan seperti itu. Maka duduklah Abraham di bawah pohon tarbantin dan dia menunggu sampai pagi. Maka Bapak bicara kepada dia menjelang pagi. Begitu saudara. Saudara, orang Kristen itu sama bapaknya masih karib, sama bapaknya mesti akrab. Karena Abraham disebut sahabat Allah, betul? Dan saudara dan saya mewarisi janji Abraham. Jangan cuma percaya apa, janji Abraham cuma diberkati, tapi juga mewarisi kekariban. Zaman sekarang ada pengajaran janji Abraham itu berkat, diberkati dalam segala hal, tidak seimbang. Juga kekariban dengan Tuhan itu lebih daripada berkat. Jangan semua diartikan uang, materi. Semua pengajaran seperti itu zaman sekarang. Selalu titik beratnya uang. Ya, makanya orang Kristen mata duitan banyak. Asal bilang berkat langsung duit. Berkat duit. Otaknya langsung berkat sama dengan duit. Duit. Begitu. Tuhan bingung saudara. Kenapa dia menciptakan otak? Ini virus apa yang masuk? Betul sampai kacau begini. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita akan berdoa nanti. Paha. Berarti ada masalah urat pahanya yang berproblem karena kena stroke. Ya. Yang kedua. Di bangku deretan sini ada orang pernah mau gantung diri. Terserah saudara. Engkau tidak sudah siapkan tali terus mau gantung, nggak jadi gantungnya nggak enak, gitu ya, nggak enak. Ya mungkin gitu, jadi nggak jadi. Bukan, ya sudah di pikiranmu itu bunuh diri ya. Saya nggak sebut di sebelah. Pernah pikiranmu mau mengakhiri hidupmu sendiri? Ya, saya tidak suruh engkau berdiri karena hal ini peka. Ya, tapi saya akan berdoa supaya itu dipatahkan. Karena setiap orang yang pernah ingin mati, saudara, perlindungan Kristus atas tubuhnya itu diangkat. Karena saya sering dibawa ke alam roh, jadi begitu dia katakan, aku mau mati, aku kepingin mati. Ada satu selaput di dalam tubuhnya yang mengelilingi tubuhnya itu tiba-tiba diangkat. Itu tidak bisa dilihat secara jasmani, tapi secara roh. Kemudian begitu itu diangkat dari tubuhnya, orang ini tiba-tiba ada di sebuah lapangan rumput. Bukan, tidak ada pohon apapun, cuma ada rumput pendek. Jadi dia mau jongkok, dia tiarap, dia kelihatan dari mana-mana. Disitulah dia kemudian mulai dipanah oleh iblis.
penyakit-penyakit mulai datang dan segala macam. Ya, gitu. Saya nggak suruh maju, saudara, karena kadang-kadang ini hal yang peka. Ya, tapi yang berapa bulan lalu waktu saya pertama kemari, orangnya akhirnya mengaku. Ya, yang saya katakan kan di sini siapa pernah mau gini, akhirnya saya dengar orangnya mengaku. Cuman waktu disuruh berdiri nggak mau waktu itu, saudara. Ya, belakangan dia mengaku. Emang bangsa kita ini jarang mau saling mendahului kecuali lagi ngantri, betul? Itu kalau di firman jarang mau saling mendahului, tapi kalau ngantri, wih mau paling depan. Makanya kalau saudaranya BCA masih dibikin kayak ular. Karena bangsa kita nggak bisa ngantri, ya mestinya belakang berani. Makanya ribut terus, betul, baru menjabat, mau diturunkan, baru ini selalu. Oke, yang kedua seperti itu, ya. Bapak teruskan pekerjaanmu. Mana anak Tuhan yang punya kredit sepeda motor? Saya minta orang yang berdiri. Saya tidak melihat engkau supaya engkau dari itu berdiri di tempat saja. Ya, hanya 1, 2. Kita mau berdoa. Berdoa apa? Supaya Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan berkat supaya itu cepat selesai. Kalau kredit tepat waktu dibayar, itu nggak ada mujizatnya. Yang ada cuma pertolongan. Betul? Tapi kalau kredit misalnya 4 tahun, belum setahun bisa dibayar, itu namanya mujizat. Tapi kalau 4 tahun tepat dibayar, itu cuma pertolongan. Padahal Yesus itu adalah pembuatmu mujizat. Oke, taruh tanganmu di dada. Aku mau berdoa ketika Roh Kudus suruhku berdoa sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Sehingga engkau bukan hanya menerima pertolongan, tetapi menerima mujizat. Sehingga itu bukan lagi engkau bisa bayar tepat waktu, tapi sebelum waktunya engkau sudah bisa melunasinya. Karena Tuhan mau membuat mujizat bagi hidupmu. Disingkirkannya belalang perahap, belalang pengerik, belalang pindahan, dan belalang perompak dari hidupmu. Dan segala kebocoran itu dia tutup. Sehingga berkat yang dikirimkannya kepadamu tidak pernah hanya lalu begitu saja. Tetapi berkat itu bisa tersimpan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima itu. Amin. Silakan duduk. Kenapa Tuhan? Maksudnya ini kering, rohnya kering atau berkatnya kering? Ampuni hamba tidak langsung mengerti yang Tuhan Yesus mau katakan. Ampuni hamba. Kering apanya Tuhan? Berkatnya kan? Amin. Saudara, Tuhan bilang kering. Pertanyaannya, itu rohnya yang kering. Artinya dia sudah Kristen tapi tidak ada semangat lagi, tidak ada sukacita. Tuhan bilang bukan yang itu. Karena ada kata macet. Berarti, saudara, saat ini yang kau kerjakan itu sedang macet, sedang mengalami kekeringan, pacaklik, sedang sepi. Mana orangnya? Berdiri di tempat, tidak usah maju. Macet, benar-benar kering. Ya, makanya saudara kalau bergaul sama Tuhan itu suka nanya. Saudara tahu Tuhan itu paling suka ditanya. Kalau saudara perhatikan kisah Daud itu selalu bertanya sama Tuhan. Anaknya istri lagi diculik, dia pun nggak langsung pergi cari. Dia tanya, Tuhan, haruskah aku menyusul mereka? Tanya, saudara. Dia nggak orang stres buru-buru. Tuhan bilang, pergilah susul, kau bebaskan. Dia pergi menyusul. Padahal Daud itu orang super pintar. Tapi dia tidak memakai kepintarannya. Dia selalu mencari pimpinan Tuhan. Hanya satu orang yang saat ini mengalami kemacetan. Sesudah ini saya turun tidak ada doa. Saya nggak mau lagi, saudara seperti dulu, sesudah turun baru ada ngaku saya. Ya, jadi jemaat harus punya kerendahan hati. Taruh tangan di dada yang sedang macet. Tuhan disebut sebagai Master of Breakthrough. Allah pembuat terobosan. Dia berjalan di depanmu seperti air yang menerobos. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini apa yang macet dengan kuasa daripada Roh Kudus dibuka kembali. Apa yang tidak bergerak dengan kuasa dari Roh Kudus dibuat mengalami pergerakan yang cepat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekuatan ilahi.
ditambahkannya imanmu, diteguhkannya hatimu, dan dikenyangkannya engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Saudara, saya minta orang ini mengaku terus terang. Saya mendengar kata kompor. Kompor itu kompor gas. Siapa di sini? Memang saat ini engkau sedang membutuhkan kompor gas itu. Mana orang? Di sini. Memang ibu punya kompor gas? Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Terus kondisinya hari ini bagaimana? Udah rusak. Masih bisa dipakai? Enggak. Terus masak pakai apa? Pakai kompor yang lain. Kompor yang lain berkompor apa itu? Kompor gas tapi udah rusak sekarang. Juga rusak. Iya. Yang terbaru ini berapa lama sudah rusak? Sekitar 3 tahun. Nah, ibu pernah cerita sama saya? Belum. Belum? Nah. Sama sekali. Iya. Sampai hari ini. Iya. Sudah berapa lama ibu kepingin kompor gas? Sudah lama sekali. Lama sekali. Lama sekali itu maksudnya sejak zaman Adam, zaman Bapak Abraham. Sekarang masak pakai apa? Tunggu. Pakai tunggu. Saudara, kalau pakai tunggu kan lama-lama. Ya, itu bisa bengkak, gondok. Betul saudara? Sekarang kompor gas satu paling 300-an. Kalau seperti Rina itu ada yang 250 kok. Saya tahu saudara. Betul? Betul? Nah, sekarang masa sih cuma cari jemaah di sini 600.000 aja susah banget. Tapi tidak pernah Tuhan akan bilang, hai anak-anak, kasih hamba Tuhan. Tidak. Karena hamba Tuhan urusan sama Tuhan, bukan urusan sama aku. Ya, saya nggak pernah saudara tiba-tiba membuat, ayo saudara mobilmu buat saya, najis sekali. Ya, ngeri. Saya sering ketemu seperti itu. Mobil muti tabur, ya. Itu banyak zaman sekarang, menjijikkan saudara. Sekarang saya mau tanya, ya, kita akan berikan mereka kompor gas yang mereka butuhkan. Oke? Saya minta izin Pak Lambu. Saya minta 1 kantong persembahan. Tetap mereka di sini. Saya akan minta 1 kantong persembahan. Tidak usah siapkan yang terbaik, siapkan yang serelamu. Kalau kurang nanti tim akan tambahkan. Ya, kami tidak sedang memeras saudara. Mereka tidak pernah cerita sama saya. Bahkan mungkin Bapak Gembala pun tidak tahu. Tapi Tuhan tahu mereka punya kebutuhan. Tuhan mau membuktikan di tengah saudara bahwa mereka diperhatikan oleh Tuhan. Mereka mungkin malu cerita bahwa saya tidak punya, nanti akan dianggap meminta. Tapi Tuhan pedulikan mereka. Ya. Sudah siap Ibu? Mari dimulai. Mari dimulai. Ya, serela saudara. Kalau kurang, dari tim akan menambahkan. Kalau cukup, kita akan serahkan semua kepada mereka. Supaya mereka besok mulai punya kompor baru. Ya. Iya, iya. Iya, sama tabungnya. Kalau yang ibu ada tabungnya? Ya, jadi hanya kompor saja. Ya, nanti kita akan lihat. Iya, jadi mohon sesudah selesai, saya dibantu beberapa ibu di sana langsung tolong hitung jumlahnya. Ya, saya butuh jumlahnya. Iya. Mari. Iya, sudah semua. Iya, mohon beberapa ibu di belakang tolong langsung dihitung lebih cepat lebih baik supaya kita bisa pulang sebelum jam 9. Ya.
Jadi buat ibu satu kompornya saja, tapi yang satu lagi kompor, selang, regulator, tabung, lengkap. Ya. Saudara, di sini saudara melihat apa? Mereka pasti malu cerita kepada jemaat. Mereka pasti malu cerita kepada Bapak Gembala. Pasti nggak enak kalau cerita, nanti dikira minta. Tapi Tuhan tahu yang mereka butuhkan. Saudara tanya, ibu ini pernah ketemu saya nggak bu di luar gereja? Belum pernah. Saudara dengar? Belum pernah. Belum pernah Iya. ketemu saya. Supaya tidak dianggap saya tanya di depan, ibu butuh kompor nggak? Ibu butuh kompor nggak? Nanti dia bingung. Kenapa? Belum tentu Tuhan suruh. Tapi Tuhan bilang, ada anakku yang butuh kompor. Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya, betul. Dan kalau kita bilang, pada saat engkau memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu kepada orang lain, kau dahulukan orang lain. Pada saat itu fajarmu merekah, kata firman Tuhan. Kenapa? Tuhan pelihara saya. Sepanjang saya punya hati benar di mata Tuhan, sepanjang saya melayani Dia dengan benar, Dia pelihara saya. Ya. Supaya saudara tahu, Tuhan memelihara. Ya. Tuhan peduli. Dia nggak mungkin cerita saya butuh ke orang. Tapi Bapa melihat kebutuhannya. Jadi itu juga supaya saudara hari ini mengerti apa yang kau butuhkan Tuhan tahu. Apa yang kau rindukan Tuhan tahu. Cuman yang Tuhan rindukan kita juga harus belajar tahu. Tuhan, kau mau apa sih sama saya? Kau mau saya rubah apa di hidup saya? Karakter saya, kelakuan saya, cara ngomong saya, pikiran saya. Ayo. Supaya kenapa Tuhan bilang, anakku yang kukasihi. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara diangkat jadi anak Tuhan, tapi belum jadi anak yang kekasih. Tapi ketika engkau menurut, jadi anak yang kekasih. Ya, mana orangnya? Mana orangnya? Baik. Sudah berapa tahun itu? Sudah berapa lama? Mau digenapkan setahun baru sembuh atau mau sembuh? Mau sembuh. Taruh tangan di bagian yang sakit sekarang. Kuasa Tuhan sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab katakan Dia tidak pernah berubah. Dulu Dia sembuhkan, sekarang pun Dia tetap mau sembuhkan. Maka karena nama yang aku layani itu, jadilah engkau sembuh. Karena kuasanya untuk menjamah engkau, jadilah engkau pulih. Bukan karena kami berdoa, tapi karena Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Maka segala puji bagi Tuhan saja yang melakukannya. Terima kesembuhan, apapun penyebabnya, apapun sakit itu, dari mana sumbernya dan akarnya, mulai sekarang diusir keluar, dicabut keluar, dan kesembuhan mulai terjadi. Tidak boleh kumat lagi, dan tidak boleh ada bekas sedikit pun, tapi harus tuntas kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya masih tunggu supaya selesai. Habis ini tanggung jawab baru saya serahkan. Ya, supaya saudara tahu apa itu diserahkan ke mereka. Ya, berapa semua akan diserahkan ya kepada ibu yang di sana lebih banyak, karena yang ibu yang di sini sudah punya tabungnya dan regulatornya. Iya, ibu, mari, berapa totalnya? Mohon maju ke depan. Ya. Saya pernah pergi ke Yunani. Salah satu jemaat yang namanya Jemaat Akaya. Sampai sekarang itu masih ada. Provinsi Akaya di Yunani. Itu terkenal dengan kemurahan hati. Jemaat itu, kata Rasul Paulus, mereka terkenal dengan kemurahan hati. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang-orang yang berkelimpahan. Akaya. Beda dengan Jemaat Korintus. Karena Jemaat Korintus dulu pusat perdagangan. Kota Korintus ada di tepi pantai. Sampai hari ini kalau saudara pergi Yunani, itu di tepi pantai. Mereka punya bisnis besar dulu. Akaya bukan tepi pantai, jauh di tengah. Tapi dalam kemurahan hati, Jemaat Akaya sangat terkenal. Jadi persembahan bukan ditentukan oleh berapa banyak jemaat yang kaya, tapi berapa banyak hati yang kaya di mata Tuhan. Baik, kita akan serahkan. Pak, kok lebih? Katanya kan cuma butuh apa tadi? Kompor. Kok banyak sekali? Kan
Tuhan bilang, Allahku sanggup mencukupkan segala keperluanmu. Segala. Masa cuma butuh kompor? Cuma butuh kompor, Bu. Beras enggak? Hanya, betul, cuma kompor. Beras enggak kan? Butuh bayar listrik? Iya. Nah, iya loh, saudara. Ya, jadi Tuhan kasih lebih, bukan cuma kompornya doang. Lah kalau kompor doang nggak ada berasnya, masa apa? Memangnya, maaf kata, panggang semut, betul? Panggang lalat, gitu. Ya, jadi nanti diserahkan kepada mereka berdua. Ya, kami tidak ambil 1 rupiah pun. Ya, supaya saudara tahu bahwa Tuhan sayang mereka dan Tuhan sayang kita semua. Ingat, seorang kasir untuk menjadi bendahara, dia harus bisa dipercaya untuk dinaikkan jadi bendahara. Jangan puas hanya menjadi kasirnya Tuhan, tapi berdengarlah untuk diangkat menjadi bendahara. Saya mau berdoa buat persembahan itu secara simbolis. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan hati jemaatmu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan hati umatmu. Aku mau berdoa. Kiranya kemurahan hati seperti jemaat Akaya itu begitu melimpah di dalam jemaatmu di sini. Sehingga kabar tentang iman mereka itu sampai di mana-mana. Mereka memberi lebih dari kemampuan mereka seperti jemaat Akaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga para kasir menjadi para bendahara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mimbar saya serahkan. Sudah selesai. Amin.